Shalom, bertemu kembali di dalam Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Kiranya damai sejahtera dan kasih Allah senantiasa ada di dalam kehidupan kita semuanya. Lagu Amazing Grace merupakan kisah pribadi dari John Newton yang mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Sebagian liriknya seperti ini. Amazing Grace, how sweet the sound. Anugerah luar biasa, betapa indahnya. That save a wretch like me, menyelamatkan orang yang celaka seperti aku. Dulu aku pernah terhilang, tetapi sekarang ditemukan. Dulu buta, tetapi sekarang bisa melihat. Ini menggambarkan betapa besarnya anugerah Allah bagi setiap orang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama saat ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 16. Demikianlah firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, yaitu Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Paulus menyadari dirinya dahulu tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Allah. Di ayat yang ke-15 disebutkan bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Pertobatan Paulus menurut Perjanjian Baru adalah peristiwa yang membuatnya berhenti menghujat dan menganiaya jemaat mula-mula pada waktu itu, dan ia mulai menjadi pengikut Yesus. Masa lalunya pun ia pandang sebagai cara Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasanya, mengubah Saulus yang dulunya ganas, penganiaya jemaat, menjadi Rasul Paulus yang kemudian dengan penuh kasih memberitakan Injil keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kerinduan dan gairah pelayanan Paulus kemudian juga dibagikan kepada Timotius, anak rohaninya. Dalam perjalanannya menuju Makedonia, Paulus menasihati Timotius untuk tetap berpegang pada Injil Kristus dan mengajarkan supaya melayani dengan hati nurani yang murni. Tuhan mengenal persis kehidupan Paulus. Tuhan mempercayakan pelayanan pemberitaan Injil dan juga memperlengkapinya, sehingga Paulus dapat menyelesaikan tugas pengutusannya hingga akhir hidupnya. Kasih karunia Allah yang dialami oleh Paulus berdampak besar bagi orang lain dan menjadi teladan yang baik untuk kita semua sampai hari ini. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah pertobatan kita yang sungguh-sungguh juga sudah mengubah hidup kita? Anugerah besar yang kita terima seharusnya menjadi alasan yang kuat mengapa kita harus melayani Tuhan. Sebenarnya kita tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan kita. Kita tidak mampu, tetapi Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Jadi, melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan bagi kita seharusnya.
Semua yang dipercayakan Tuhan kepada kita adalah ladang di mana kita seharusnya memuliakan nama Tuhan. Baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, maupun di lingkungan gereja dan di tengah-tengah masyarakat. Apabila yang menggerakkan motivasi pelayanan kita adalah kesadaran kita bahwa kita sudah menerima anugerah dari Tuhan, tentunya melayani Tuhan bukan menjadi beban, tetapi kita melayani Tuhan karena kita mengasihinya. Bagi setiap orang yang telah mengalami anugerah besar itu, ayo jangan berdiam diri. Mari kita melayani Dia dengan sepenuh hati dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karya dan anugerah yang besar Tuhan nyatakan di dalam setiap pribadi kami. Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya menjadi tebusan untuk dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami sudah dibangkitkan dari setiap dosa-dosa kami. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Dengan apa bisa kami balas Tuhan kasih-Mu pada kami, selain dengan menyerahkan seluruh hidup kami untuk Tuhan kuasai sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.